A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, he amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. If we in our own strength can fight, then our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Whoa. If we in our own strength can fight, our striving would be losing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing.
of mortal ills prevailing, for still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. Does ask who that may be? Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fill him. A mighty fortress, a rock unfailing, the King of glory forever. Amen. For endless ages, enthroned in praises, the King of glory forever. Amen. That word above all earthly powers, no thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours through Him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever.
Senjatanya lengkap menyusahkan kita dengan tipu daya. Tapi Kristus selalu jaga. Jika sadar kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin hulu balang dari Allah. Bertanyakah engkau, siapakah dia? Yesuslah namanya dan tetap adanya. Ialah pemimpin kita. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur, menaikkan segala pujian dan hormat kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku siap memuji Engkau, menikmati hadirat-Mu. Tuhan, untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sempurna memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Mari arahkanlah hati kita ke hadapan Tuhan dan kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan kepada Bapa telah dibuka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, masuklah di hadapan-Nya. Nikmatilah kemurahan-Nya. Saksikanlah kemuliaan-Nya. Turunlah segala kasih, kuasa dan kemurahan dari Allah Tritunggal atas umat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Yesus Kristus, Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, Allah atas segala Allah. Mari datang menjawab undangannya dan kita menyembah Dia.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan dasar ini, mari kita datang di hadapannya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, memohon pengampunan dan anugerahnya. Mari kita berdoa. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. Amen. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kami manusia dalam segala keberdosaan dan kelemahan kami, tapi Engkau terus menyatakan anugerah-Mu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu menjawab undangan-Mu untuk datang bersekutu sebagai orang percaya dimanapun berada. Untuk memuji Engkau, memuja Engkau, memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah sungguh kami rindu Engkau hadir saat ini dan berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berseru dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Exodus. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktik hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya, yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas, telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya, yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu
menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal, dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa, yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui gereja universal yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah, guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Masih sambil bangkit berdiri, haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Kristus Tuhan telah bangkit, mari serukan bersama, haleluya. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Sebab Dia layak untuk dipuja, keagungannya mengatasi langit dan bumi, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Yang mati tukang tikung, haleluya. Mau di mana sangkamu,
hanya kita diselamatkan oleh iman melalui karya penebusan Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Dia pengharapan kita, kekuatan kita hanya dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna, menghiburku Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Mari kita serukan bersama-sama. Mari kita nyanyikan ini bagi Tuhan. Yesus mati disalibkan. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari
Sang Juru Selamat kami yang baik, kami sangat bersyukur untuk karya yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kami memiliki hidup yang baru. Kami adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Namun kami bersyukur karena kami menemukan satu kasih yang sejati. Kasih yang tidak membuang kami, tapi kasih yang merangkul kami, memberikan kami hidup yang baru, memberikan pengharapan yang baru bagi hidup kami. Dan kami bersyukur karena ada sebuah berkat horizontal yang Tuhan berikan. Karena kami disatukan di dalam Engkau menjadi sebuah keluarga. Hari ini kami mohon anugerah Tuhan sekali lagi. Biarlah firman Tuhan menolong kami untuk memahami bahwa ada hal yang harus kami lakukan sebagai kontribusi bagi keluarga di dalam Kristus ini. Supaya kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Berfirmanlah bagi kami percayalah Roh Kudus hadir di tengah kami. Dan Engkaulah yang akan membentuk hati kami dan akal budi kami. Kami berserah penuh pada pimpinan-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang satu musuh kebersamaan, yaitu pengetahuan. Saudara, begitu saudara dengar ini, mungkin saudara terusik ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang musuh kebersamaan, yaitu kesombongan. Masuk akal kesombongan menjadi sebuah musuh dalam kebersamaan, betul ya? Siapapun, bagaimanapun kuatnya satu komunitas, begitu ada orang-orang yang sombong, komunitas itu bisa retak. Kita setuju. Tapi ketika tema ini, musuh kebersamaan adalah pengetahuan, kita langsung bentar. Selama ini saya suka seminar, selama ini saya suka belajar teologi, selama ini saya suka baca buku. Ternyata pengetahuan itu musuh kebersamaan. Kemudian kalau saudara kemarin ikut doa pagi, saudara mungkin tambah semakin gelisah. Kenapa? Karena di doa pagi kemarin kita belajar bahwa teologi itu sesuatu yang penting. Semua orang Kristen harus belajar punya teologi yang benar. Nah, begitu hari Minggu, temanya kok kayak kontradiksi ya. Temanya langsung musuh kebersamaan itu pengetahuan. Seolah-olah saya akan menyerukan stop belajar teologi, stop baca buku teologi, seolah-olah seperti itu. Tapi sebentar dulu ya, jangan ambil kesimpulan dulu. Kita akan bersama-sama mau belajar tentang 1 Korintus 8, 1-3. Karena memang kalau kita bicara tentang kesombongan, dikontraskan ya dengan kasih, itu memang ini kental sekali bicara tentang itu. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 8, 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa dia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oke, saudara, ada seorang yang bernama Ellen Redpath. Dia berkata begini, kesatuan di antara orang percaya adalah daya tarik dalam memenangkan jiwa. Sepakat? Kesatuan di antara orang percaya menjadi daya tarik, sehingga ketika Injil diberitakan, banyak orang percaya Yesus. Dan itu dibuktikan dengan gereja mula-mula. Saudara ingat peristiwa di dalam Kisah Para Rasul? Ketika orang percaya berkumpul, jadi peristiwanya ini gereja mula-mula ya. Yesus sudah naik ke surga gitu kan, para rasul memberitakan Injil, dan pada waktu itu orang Kristen suka berkumpul. Mereka suka berkumpul, mereka bukan orang yang egois. Mereka peka dengan orang lain. Begitu mereka melihat ada sebuah komunitas yang susah, sulit, mereka mau kehilangan hak. Mereka mau jual rumah, mereka mau jual tanah supaya bisa membantu. Wih, kesatuan orang Kristen pada waktu itu luar biasa kuat. Dan yang terjadi adalah orang Kristen semakin
bertambah. Injil Yesus Kristus semakin tersebar, banyak orang terima Yesus. Kita lihat kesatuan, orang percaya menjadi daya tarik. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi sebaliknya, perpecahan? Ellen Redpath dia berkata bahwa perpecahan gereja Tuhan menjadi rintangan terbesar dalam memenangkan jiwa. Kalau perpecahan itu terjadi di dalam tubuh Kristus, Injil Yesus Kristus, kita nggak bisa bilang terhalang, tetapi paling tidak kita harus mengakui bahwa itu menjadi rintangan terbesar. Ketika kita menghidupi Injil, ketika kita menjaga kesatuan gereja, saudara, orang luar begitu lihat, orang itu langsung kagum. Kita nggak perlu berjuang terlalu keras begitu ya, untuk menceritakan, untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Kenapa? Karena mempesona. Apa yang orang Kristen lakukan itu sangat mempesona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan dengan orang percaya, persekutuan dengan orang percaya itu adalah berkat horizontal tertinggi yang kita miliki sebagai orang Kristen. Saya mau kita sama-sama coba mengikuti ya. Persekutuan dengan orang percaya itu merupakan berkat horizontal tertinggi yang kita miliki sebagai orang Kristen. Ini berkat. Ini berkat. Berkat vertikal jelas kita tahu, persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Allah itu berkat vertikal. Tetapi secara horizontal kita dapat sebuah berkat yang luar biasa, yaitu persekutuan dengan orang percaya. Itu sebabnya saudara dan saya perlu belajar untuk berkontribusi bagaimana caranya menjaga persekutuan orang percaya. Kita semua punya tanggung jawab untuk merawat komunitas. Kita semua punya tanggung jawab untuk membangun komunitas ini menjadi komunitas yang sehat. Saudara nggak bisa bilang begini, saya terlalu kecil, siapa sih saya gitu kan? Nggak ngefek kayaknya. Enggak saudara, siapapun saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus dan semuanya berkontribusi untuk merawat komunitas. Caranya gimana? Kita harus mengakui bahwa ada dua hal yang sangat penting di dalam komunitas, yaitu kasih dan pengetahuan. Kasih dan pengetahuan itu tidak bisa terhindarkan dari yang namanya komunitas. Kenapa? Karena kasih membuat hidup lebih indah. Ya kan? Saudara membayangkan kalau komunitas saudara, gereja saudara, itu hanya menekankan pengetahuan. Jadi saudara datang setiap hari Minggu duduk sebagai seorang mahasiswa teologi, mendengar pengkhotbahnya ceramah tentang berbagai teologi yang berat gitu ya. Setelah itu pulang, tidak ada sentuhan kasih di antara kita. Saudara bayangkan apa yang terjadi. Saudara ketika saudara menghadapi istri, atau menghadapi anak. Saudara saya punya anak kecil, dia mau 4 tahun nanti gitu ya. Saudara saya belajar ketika saya merenungkan tema yang akan saya bawakan ini saudara. Saya itu betul ketika dia membuat sebuah keonaran begitu ya. Kemudian saya harus menghadapi dia. Saya mau hadapi dengan apa kira-kira? Pengetahuan saya yang banyak, teori saya yang banyak, saya harus ngajarin dia. Kira-kira itu bisa membuat hubungan kami baik? Tidak, saudara. Saya harus peluk dia. Sesalah apapun dia, saya harus peluk dia. Saya harus beritahu dia bahwa saya sangat cinta dengan dia. Baru saya ngajari dia mana yang benar. Kalau saya langsung ceramahi, saudara, itu yang menjadi kesalahan banyak orang tua, bukan? Sehingga anak selalu merasa bahwa anak selalu takut dimarahin, begitu mamanya suaranya kencang langsung anaknya gemetaran begitu ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya baca ada sebuah ibu, dia berkisah ya tentang kisahnya. Jadi anaknya itu setiap kali buat kesalahan mesti mamanya panggil, sini tangan, kasih tangannya dia, pak. Setiap buat kesalahan polanya selalu sama. Dia nggak nanya salahnya apa, kenapa kamu buat itu, dia nggak nanya. Pokoknya salah kasih tangan, mamanya pukul. Bebas, mamanya mau pakai apa aja bebas. Saudara, satu kali dia melakukan kesalahan, anaknya. Buat kesalahan jatuhin gelas, gelasnya pecah. Kemudian tiba-tiba anaknya langsung lari ke mamanya. Dia bilang begini, mama, ini mama pukul aja mama pukul aja. Mamanya bingung. Kok tiba-tiba datang ngasih tangannya, mama pukul aja ma. Mamanya bilang, kenapa? Pokoknya saya udah buat kesalahan, mama pukul aja. Pasti mama pukul aja ma, pukul aja.
supaya dia nggak dimarahin gitu loh. Pokoknya pukul aja, yang penting dia jangan dimarahin. Di situ mamanya langsung, hatinya itu langsung luluh, saudara. Mamanya itu langsung tahu dia sudah melakukan kesalahan besar untuk anaknya. Bagaimana dia bisa membangun sebuah keluarga yang kuat ketika dia hanya mementingkan pengetahuan. Pokoknya yang benar ini, yang salah itu. Setiap kali mau buat kesalahan, pokoknya saudara bayangkan keluarga seperti apa yang mau dibangun. Semua pokoknya benar dan salah, benar dan salah. Saudara, ini yang saya katakan bahwa komunitas, mulai dari komunitas yang paling kecil. Keluarga antara orang tua dan anak, suami dan istri. Bukankah kadangkala kita itu salah ya? Saya tuh juga, saya introspeksi diri, saya tahu saya salah. Ya kadangkala menghadapi pasangan dengan cara yang salah. Hanya mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak mengedepankan kasih. Tanpa kasih saudara, pengetahuan sebenar apapun, kita hanya gagal membangun sebuah komunitas. Mulai dari keluarga kecil, persekutuan, gereja. Dua hal ini adalah kebutuhan utama saudara. Kasih dan pengetahuan harus berdiri seimbang, berdampingan. Sehingga sekali lagi ya, kalau saudara lihat slide saya tadi, musuh kebersamaan dalam tanda kutip pengetahuan. Saya kasih tanda kutip. Kenapa? Supaya kita nggak salah paham. Karena yang Paulus mau katakan di sini, Paulus nggak mau ngomong bahwa teologi itu tidak penting. Paulus nggak ngomong begitu. Karena di dalam banyak hal, kemarin di doa pagi kita udah belajar, di dalam banyak surat Paulus, dia berkata bahwa pengetahuan yang benar itu bisa membuat kita tuh lebih mengagumi Allah. Pengetahuan yang benar membuat kita tuh melihat banyak hal itu dengan lebih luas, wawasan yang luas. Itu baik. Tetapi yang sedang diantisipasi di sini adalah pengetahuan yang dipisahkan dari kasih. Pengetahuan yang berdiri sendiri, itu yang akan membuat orang menghancurkan komunitas. Dan itu menjadi bahaya sekali. Itu menjadi bahaya sekali. Saudara, kenapa kok Paulus bicara tentang ini? Kita harus tahu sedikit latar belakang. Pada waktu itu saudara, sebelum Injil masuk, sebelum mereka menjadi orang Kristen, mereka sangat terbiasa di Korintus, mereka sangat terbiasa dengan ibadah penyembahan berhala. Mereka masuk ke kuil-kuil, dan di kuil sana mereka tuh membawa persembahan yang terbaik, kambing, domba, lembu, yang terbaik mereka bawa ke kuil. Sampai di kuil, mereka serahkan kepada imam, gitu ya. Mereka serahkan kepada imam, kemudian imam akan mengambil bagiannya. Sebagian itu nanti dikembalikan kepada mereka. Dan biasanya, kan banyak ya. Kalau saudara pernah di orang kota, biasanya jarang sih ya. Kalau acara pesta, motong lembu sendiri, itu ya jarang ya. Tapi di daerah saya sering saudara. Dan kalau satu lembunya itu 100 kilo, saudara bayangkan bagian saudara tuh banyak banget, nggak mungkin makan sendiri. Sehingga biasanya yang dilakukan oleh orang Korintus adalah, sebagian mereka akan mengundang sanak saudara datang, makan bersama, gitu ya. Sebagian mereka jual. Itu kan bekasnya penyembahan berhala kan, bekasnya diserahkan ke berhala. Setelah itu sebagian mereka makan, sebagian mereka jual di pasar. Setelah mereka jadi Kristen, beberapa orang jadi Kristen, mereka sudah mulai bertanya-tanya, boleh nggak kalau diundang sanak saudara yang tadi habis persembahan berhala, diundang kami boleh makan nggak? Daging di pasar yang sudah dipersembahkan ke berhala, kami boleh nggak beli? Kan itu jadi isu ya. Sebagian orang bilang boleh, sebagian orang bilang nggak boleh. Biasanya yang bilang nggak boleh itu orang Kristen yang baru percaya. Tapi setelah dia belajar teologi, dia belajar banyak, dia baca, dia berguru, dia dengar khotbah, dia bertumbuh, dia mulai punya pengetahuan. Oh iya sih, sebenarnya nggak apa-apa. Kan di dalam dunia ini hanya ada Allah Tritunggal. Nggak ada yang namanya berhala itu cuma reka-rekaan manusia. Berarti nggak apa-apa kita kalau makan itu, nggak masalah. Nah, ciri-cirinya kebanyakan orang Kristen yang baru percaya, mereka tidak mau makan. Mereka punya hati nurani lemah. Kalau orang yang sudah belajar banyak, mereka tahu berhala itu nggak ada. Satu-satunya Allah itu Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Itu Allah yang sebenarnya. Sehingga sebenarnya nggak masalah kalau mau makan. Jadilah perdebatan, saudara. Orang-orang yang merasa diri sudah teolog-teolog ini ya, yang merasa sudah belajar banyak, sudah berguru, mereka sudah punya pengetahuan tinggi. Gitu ya, mereka sudah punya pengetahuan tinggi. Mereka merasa bahwa, apa sih kamu?
Makanya jadi orang Kristen tuh lo belajar supaya pinter, supaya pikiran itu lo nggak cetek. Mereka tuh menjadi orang yang sombong. Mereka nggak peduli dengan hati nurani. Mereka tetap makan. Diundang mereka makan begitu ya. Ini sebenarnya dua pihak sih saudara. Jadi mungkin kalau misalnya begini, saudara bayangkan ya orang Kristen yang baru saja bertobat. Dia dibesarkan dari kecil, dia tahu bahwa berhala itu memang ada gitu ya. Berhala itu ada. Saudara bayangkan dia begitu lihat orang yang makan, dia tuh bisa kacau. Oh berarti nggak apa-apa gitu ya. Oh berarti nggak apa-apa, sehingga sulit membuat dia itu lebih bertumbuh mengenal Kristus. Nah di sini kita lihat bahwa ada jemaat tertentu yang sombong secara teologi, ya mereka sombong secara teologi. Mereka merasa superior atas orang lain. Mereka merasa lebih tinggi. Nah memang kan begitu. Kalau kita lihat tadi dua hal yang dibutuhkan oleh komunitas, kasih dan pengetahuan. Orang yang paling bisa membanggakan diri itu orang yang mana? Orang yang mengasihi atau orang yang berpengetahuan? Jelas orang yang berpengetahuan. Kenapa? Karena kalau orang berpengetahuan, itu biasanya tuh terlihat. Dari apa? Kalau dia bicara gitu ya. Kenapa? Karena dia memang punya banyak referensi, dia punya banyak informasi. Kemudian juga kadang-kadang gak perlu ngomong sudah terlihat dari deretan gelarnya. Betul ya? Ada orang itu begitu, kalau khotbah itu sampai lembaran kertas itu kurang untuk nulis gelarnya. Semuanya dicantumin di situ saudara. Saya sekali lagi gak anti, saya senang sekali kalau jemaat rek itu suka belajar. Saya dorong saudara untuk belajar, sebisanya belajar, itu baik saudara. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika saudara merasa bahwa saudara berpengetahuan dan hanya stop sampai di situ. Karena pengetahuan tidak pernah menjadi tujuan hidup kita. Sekali lagi, pengetahuan bukan tujuan hidup. Pengetahuan hanya sarana untuk membuat kita mengenal Allah lebih baik. Pengetahuan hanya alat untuk membuat kita melayani Tuhan lebih baik. Amin. Sehingga saudara boleh berpengetahuan. Yang membuat kita menjadi salah itu ketika kita melepas itu dari kasih. Pengetahuan yang sejati harus mendorong kita, mengarahkan kita untuk mengaplikasikan apa yang kita punya di sini. Jadi apa yang kita punya di sini nggak hanya di sini, saudara. Nanti saudara punya kepala terlalu besar, tapi saudara punya hati kecil banget. Itu kalau pengetahuan lepas dari kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah untuk orang-orang yang merasa cenderung superior atas orang lain ini, Paulus memberikan nasihat 3 hal. Yang pertama, Paulus bilang begini, pengetahuan buat orang jadi sombong. Ingat baik-baik, kamu suka pengetahuan, kamu suka belajar teologi, itu baik. Tapi ingat baik-baik, pengetahuan yang berdiri sendiri tadi itu bisa membuat orang jadi sombong. Hanya kasih yang bisa membangun orang lain. Saudara, kalau kita baca di dalam versi English Standard Version, dia menerjemahkan pengetahuan itu puffs up, menggelembungkan diri, membusungkan dada. Itu berarti merasa superior gitu loh. Orang lain gak ada apa-apanya. Aku tuh loh yang paling tinggi, aku yang paling hebat, orang lain gak ada apa-apanya. Saudara, Paulus ngomong, pengetahuan yang berdiri sendiri. Kalau kita menjadikan pengetahuan itu tujuan hidup kita, kita lepas dari yang lain, hanya berakhir dalam pengetahuan, itu hanya akan membuat sombong. Dan itu menghancurkan kebersamaan. Hanya kasih yang akan membangun. Jadi Paulus tidak sedang antipati terhadap pengetahuan. Tetapi Paulus sedang mendorong orang-orang yang ingin belajar, tunjukkan aplikasinya. Wujudkan dalam aplikasi nyata. Saudara, pengetahuan itu hanya menggelembungkan diri, gitu ya. Pengetahuan hanya menggelembungkan diri, meruntuhkan dan memecah belah gereja. Jadi kalau saudara orang-orang yang suka belajar, saya dorong saudara untuk tetap belajar. Tetapi jangan jadikan pengetahuan sebagai akhir, menjadi tujuan. Karena yang terjadi adalah pemecah belah gereja. Yang ada begitu saudara. Tetapi kasih itu yang menguatkan. Kasih itu yang menguatkan. Seorang yang bernama
saudara yang bernama Francis Chan, dia berkata bahwa knowledge is essential, but it's not sufficient. Pengetahuan itu esensial. Kalau saudara punya komunitas, nggak ada pengetahuan, jelas bahwa saudara mungkin saja punya teologi yang kacau balau. Dan itu tidak sehat. Tetapi itu saja tidak cukup. Pengetahuan saja tidak cukup. Kenapa? Karena kalau hanya pengetahuan, itu akan membuat kesombongan terjadi dan mempertaruhkan komunitas. Di dalam Yohanes 13:35 di sana Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia tahu kita murid Yesus dari mana? Ketika kita mengasihi satu dengan yang lain. Bukan ketika kita tuh punya pengetahuan yang besar. Saudara, saya bersyukur sekali karena kalau kita membandingkan ya, jemaat REK itu banyak yang orang pintar. Ya banyak orang-orang pintar di sini. Dan itu bersyukur sekali. Tetapi kita harus ingatkan diri kita gitu loh. Bahwa ingat bahwa yang Tuhan katakan bahwa kita itu akan dikenal sebagai murid Yesus. Itu bukan karena kita pintar. Tapi karena kita saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi. Saudara, yang kedua, Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang sombong, ya orang-orang yang punya pengetahuan, melepaskan dari kasih dan sebagainya. Paulus mengingatkan mereka bahwa pengetahuan tidak pernah sempurna. Pengetahuan tidak pernah sempurna, saudara. Dia berkata bahwa jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harusnya dicapai. Paulus bilang begini, kalau ada orang anggap begini, aku pintar, aku orang hebat. Paulus bilang begini, kamu berarti belum mencapai yang seharusnya kamu capai. Karena kalau kita mencapai apa yang harus kita capai, kita tuh gak akan pernah merasa diri orang pintar. Kita gak akan merasa diri orang hebat. Mungkin orang lain yang ngomong begitu ya, aku suka si A, si B, itu dia kalau ngajar, ya itu, kalau dia khotbah, itu kalau dia bawa seminar, aku suka. Itu nggak apa-apa, itu kan urusannya orang gitu loh. Tetapi kita yang mengajar, kita yang merasa, kita yang belajar, kita nggak boleh merasa bahwa aku sudah cukup pintar. Aku hebat, aku superior atas orang lain. Apa sih lo? Gelarnya apa sih? Semua di bawah saya. Saudara, orang-orang yang seperti itu harus belajar baik-baik. Orang yang merasa diri sudah hebat, berpengetahuan, sebenarnya dia gagal. Dia belum mencapai apa yang sebenarnya harus dia capai. Atau bagaimana seharusnya dia capai. Karena sekali lagi pengetahuan yang benar selalu bermuara kepada kasih. Pengetahuan sejati tidak pernah berhenti hanya pada pengetahuan. Pengetahuan sejati dia akan mempengaruhi segala keseluruhan aspek dalam hidup kita. Mendorong kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi tidak pernah begitu, saudara. Orang sombong seringkali mengagumi diri secara berlebihan. Orang sombong sering mengagumi diri secara berlebihan. Padahal apakah orang lain berpikir hal yang sama seperti dia pikirkan? Misalnya contoh ya, saya orang sombong. Saya merasa saya hebat. Saya orang pintar, saya belajar banyak begitu ya. Coba tanyakan orang-orang di sekitar saya. Apakah mereka merasa memang betul saya orang berpengetahuan? Enggak. Saya itu menggelembungkan diri gitu loh. Saya itu membusungkan diri. Mengagumi diri secara berlebihan. Nah itu sebuah kesalahan. Ya itu sebuah kesalahan. Sehebat apapun seseorang mencapai pengetahuan tanpa kasih, sebenarnya dia belum mencapai pengenalan yang benar tentang Allah. Kalau kita mau mencapai pengenalan yang benar akan Allah, sekali lagi tandanya itu ada. Tandanya adalah pengetahuan kita itu selalu mendorong kita untuk mengaplikasikan pengetahuan yang ada. Mengasihi. Gitu ya. Banyak orang yang mungkin banyak tahu kebenaran. Banyak tahu ini, tahu itu. Kenapa? Karena suka belajar, suka ikut seminar. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana harusnya kita capai pengetahuan. Gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana seharusnya kita capai. Kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari. Kita nggak tahu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kasihan. Kenapa? Karena saudara menginvestasikan untuk banyak belajar. Saya nggak bisa, memang betul, ya memang betul bahwa pengetahuan yang benar itu terlihat dari dampak yang diberikan kepada sesama. Apakah orang lain dibangun?
atau orang lain dilemahkan. Jadi kita mau tes kita ini mencapai yang sebenarnya, yang seharusnya kita capai atau tidak. Cara tesnya adalah begini. Orang-orang di sekitar kita dibangun tidak dengan pengetahuan kita, dengan keadaan kita. Kalau dibangun berarti saudara ada di jalur yang benar. Semakin belajar, saya dorong saudara untuk semakin belajar. Kenapa? Karena istri saudara menyaksikan. Woi, suami saya semakin dia belajar, dia semakin mencintai istrinya. Suami saya semakin dia belajar, dia mencintai anak-anak. Ini berarti kan inputnya bagus ya. Inputnya bagus, outputnya bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya input terus, outputnya jelek. Saya larang saudara, stop. Gak usah belajar banyak. Sekarang belajar aplikasikan dulu aja yang ada. Kalau kita mau belajar banyak, mama-mama, ya istri-istri, belajar banyak gak apa-apa. Tetapi dilihat outputnya, gitu ya. Setelah belajar banyak ini, apakah semakin merawat suami dengan baik? Apakah semakin menghormati suami? Apakah anak semakin dibangun, anak semakin dicintai? Keluarga semakin baik? Atau tidak? Kalau iya, keluarga bisa bersaksi gitu ya. Oh iya, mama ini loh, setelah mama banyak belajar, aku semakin merasa dicintai. Suami juga merasa puas begitu ya. Saya dorong saudara semakin belajar, gak apa-apa, saudara ada di jalur yang benar. Tapi kalau saudara banyak belajar, ikut seminar sana, seminar sini, keluarga saudara ambil radul. Saya bilang gak usah ikut macam-macam deh. Sekarang waktunya aplikasikan apa yang ada di otak. Aplikasikan itu. Jadi inputnya sama output dibenerin dulu. Sebelum ditambahin gitu ya, dibenerin dulu. Jadi kita lihat pengetahuan kita ini benar atau tidak. Ada di jalur yang benar atau tidak, itu dilihat dari dampak. Apakah kita membangun orang lain? Ataukah justru orang yang lemah kita tambah lemahkan? Orang yang membutuhkan bantuan kita tambah buat dia susah. Itu berarti ada yang salah dengan dirinya. Oke, saudara, ingat baik-baik, pengetahuan yang benar dilihat dari dampak yang diberikan. Kita bisa saja tahu banyak hal, tapi nggak ada artinya. Kenapa? Karena pengetahuan kita tidak pernah membangun orang lain. Nggak pernah membangun orang lain. Kenapa saya bilang pengetahuan lebih rentan menimbulkan kesombongan? Karena biasanya kalau pengetahuan, kita nambah terus pengetahuan, itu ada beberapa hal yang terlihat. Pertama, kita tuh jadi pandai ngomong. Kenapa? Karena memang kita punya modal ya, punya stok banyak gitu kan. Atau kita punya gelar nambah gitu kan. Karena orang kalau belajar, apalagi secara resmi kan pasti dia punya gelar. Semakin tambah gelar, orang semakin sombong. Berbeda dengan orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi, dia berikan segala sesuatunya, tetap dia nggak terlihat kok oleh publik. Iya kan? Dia memberi untuk orang-orang susah, dia membantu sebisa yang dia lakukan, tidak pernah terekspos. Beda kalau kita jadikan konten ya. Beda kalau kita jadikan konten. Tapi kalau itu memang betul-betul naturnya kita itu menjadi sebuah gaya hidup yang alamiah. Kenapa? Karena kita memang betul mau mengarahkan hidup kita kepada Injil. Menjadikan Yesus teladan hidup kita. Maka nggak akan terlihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan nggak akan terlihat. Makanya saya bilang pengetahuan terlepas dari kasih pasti akan sombong. Tapi pengetahuan yang berdampak pada kasih, itu dia akan menjadikan komunitas itu kuat. Dia akan menjadikan komunitas itu kuat. Yang terakhir Paulus memberikan sebuah teguran kepada orang Korintus yang merasa diri sombong karena dia berpengetahuan. Paulus bilang begini, ingat baik-baik, Tuhan mengenal orang yang mengasihi, bukan mengenal orang yang berpengetahuan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga ya. Di dalam ayat yang ketiga ya memang itu sudah tadi ya. Tuhan mengenal orang yang mengasihi Allah. Kita berharapnya tuh apa sih sebenarnya saudara? Ketika kita belajar bagian ini saudara, bagian yang ketiga ini. Mungkin kita berharap begini, Paulus ngomong begini. Orang yang mengasihi Tuhan, itu orang yang memiliki pengetahuan yang banyak. Kita kan berharap begitu ya. Kenapa sih kok saya mau tanya, di sini siapa yang suka baca buku teologi? Gak usah angkat tangan, mungkin sungkan ya. Mungkin sungkan. Kalau saudara baca buku teologi, apa yang membuat saudara itu kepengen baca? Kepengen lebih mengenal Tuhan, ya kan? Kepengen mengenal Tuhan, makanya kita mau belajar.
seminar, ada tema yang bagus gitu kan. Wih, cepet-cepet daftar. Kenapa? Kepengen mengenal Tuhan lebih baik. Kepengen mengenal Tuhan lebih baik. Sehingga kita harus tambah pengetahuan, tambah pengetahuan. Nah, kita merasa bahwa gitu ya, kita merasa bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Dia. Iya kan? Kalau kita memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan itu kan baik kan? Kita berharap Tuhan mengasihi orang yang begitu. Tetapi sayangnya di dalam bagian ini, Tuhan itu mengatakan bahwa Allah mengasihi atau Allah mengenal orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan orang yang berpengetahuan yang dikasihi oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah, itulah yang dikenal oleh Allah. Jadi Allah kenal kita atau tidak, itu bukan dilihat dari berapa banyak ilmu yang kita punya, saudara. Tapi dilihat dari berapa banyak hati yang mengasihi Dia. Nah, tetapi kalau kita lihat konteks secara umum, mengasihi Allah di sini bukan hanya masalah vertikal. Karena kalau kita bandingkan di sini kan Paulus sedang bicara tentang kesombongan. Itu dia ngomong tentang relasi horizontal kan. Jadi yang dia mau maksudkan di sini sebenarnya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kan ada dampaknya juga. Bukan hanya perkara vertikal. Orang mengasihi Tuhan, dia mau ngomong dia mengasihi Tuhan. Nyanyi di gereja penjiwaan sampai nangis-nangis, saya nggak bilang itu salah, itu baik. Tetapi urusannya nggak hanya sampai di vertikal. Karena di mana-mana orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti dia mencintai saudaranya. Dia mencintai sesamanya. Jadi Allah mengenal siapa? Bukan orang yang berpengetahuan loh saudara. Tapi orang yang mengasihi orang lain. Bukan berarti sekali lagi di sini Paulus sedang anti terhadap teologi, anti terhadap pengetahuan. Tetapi yang Paulus mau ngomong bahwa apapun pengetahuan kita, itu harus berdampak, harus ada aplikasinya di dalam kehidupan nyata. Sehingga itu memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Orang lain harus bisa merasakan. Orang lain harus bisa merasakan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya peduli kepada diri sendiri, tapi dia juga akan mempedulikan apa yang Tuhan pedulikan. Sekali lagi ya, orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak hanya peduli diri sendiri. Dia peduli terhadap apa yang Tuhan peduli. Dia tahu Tuhan peduli dengan umatnya. Dia peduli dengan umat yang saat ini sedang menangis, yang lemah. Dan kita pun punya passion yang sama. Kita punya passion yang sama. Mari latih diri kita. Karena untuk mengasihi orang lain, itu butuh usaha. Gitu ya, itu butuh usaha saudara. Tidak alamiah, karena naturnya kita itu tuh orang-orang yang suka cenderung lebih mengasihi diri. Itu natur manusia berdosa. Kita pastikan kita nggak kekurangan, kita pastikan kita baik, semua yang kita butuh ada gitu. Itu natur berdosanya kita tuh memang begitu. Sehingga untuk mengasihi orang lain itu butuh disengaja. Butuh sebuah keputusan yang kuat dan butuh usaha-usaha yang disengaja untuk bisa mencapai itu. Karena kalau kita nggak mengusahakan itu, kita tuh akan tenggelam di dalam self-center. Hidup ini selalu tentang kita, tentang kita. Kita jarang perhatikan orang lain. Saudara, yang terpenting orang-orang yang suka belajar teologi dan sebagainya, melepaskan diri dari kasih. Itu orang-orang yang sebenarnya lebih peduli dengan apa yang manusia lihat. Apa yang manusia lihat. Sebenarnya yang paling penting itu adalah apa yang Tuhan lihat. Bagaimana Tuhan memandang kita itu jauh lebih penting daripada bagaimana orang lain memandang kita. Kenapa kita tuh menjadi orang-orang yang paling senang pamer titel gitu ya. Kalau menurut saya pamer titel sekali lagi nggak salah dalam konteks yang tepat. Gitu ya, dalam konteks yang tepat itu sebenarnya nggak masalah. Misal dalam dunia akademis, memang gelar saudara tuh dibutuhkan dalam dunia akademis. Tapi kalau di dalam dunia penggembalaan, gelar kita tuh nggak penting, saudara. Gelar kita nggak penting. Dalam lingkungan keluarga, gitu ya, titel kita nggak penting. Untuk apa titel dalam keluarga? Sekalipun misalnya kita kumpul-kumpul keluarga, nggak perlu titel kita dipamerin. Kecuali dalam bidang akademik itu saya akui gitu ya. Tapi untuk bidang yang lain nggak perlu pamer. Saudara, kenapa kok kita suka pamer? Kita suka orang lihat kita punya titel banyak. Mereka akan langsung punya image, ini orang-orang pinter. Kenapa dia suka belajar? Dia punya titel aja banyak. Aku aja bikin skripsi ditolak tuh.
7 tahun gak lulus-lulus. Ini orang titelnya banyak model begini. Jadi orang tuh langsung kagum, ini orang luar biasa hebat. Berarti orang yang suka pamer, itu kan berarti dia peduli bagaimana orang melihat dia. Tetapi sebenarnya Paulus mau mengajak kita, pedulilah, pentingkanlah apa yang penting. Karena yang paling penting itu bukan bagaimana manusia lihat kamu, tapi bagaimana Allah lihat kamu. Itu yang paling penting, bagaimana Allah memandang kita. Hari ini kalau Allah pandang saudara, Allah pandang saya. Allah pandang kita sebagai orang yang seperti apa? Orang yang hanya puas dengan diri sendiri. Orang yang hanya berpusat pada diri sendiri. Dengan masalah diri sendiri yang tidak pernah ada habisnya. Tidak pernah berkontribusi untuk orang lain. Orang yang tidak pernah peduli dengan hati Tuhan. Orang yang tidak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Atau apa yang Tuhan lihat? Jangan peduli, jangan menjadikan pandangan orang kepada kita. Itu lebih besar daripada bagaimana Allah memandang kita. Karena kalau kita pentingkan bagaimana Tuhan memandang kita, kita akan menjadi orang-orang yang mengejar apa yang paling penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang sehat di dalam gereja, itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena saudara dan saya orang berdosa. Sekalipun kita sudah ditebus Yesus Kristus, tapi kita masih punya natur berdosanya, saudara. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Sehingga nggak bisa terjadi secara otomatis. Semua pihak harus mengusahakan dengan sengaja. Saudara dan saya mulai hari ini katakan pada diri sendiri, aku akan mengusahakan. Bagaimana aku harus berkontribusi kepada keluarga Allah. Memberikan perhatian, memberikan kasih. Mulai dari keluarga kecil kita dulu gitu kan. Ada orang tuh mimpinya terlalu besar, saudara. Langsung mau kelasnya tuh kelas gereja gitu ya. Tapi di rumah sendiri gak karuan. Kalau saudara mulai peka, aku di rumah bagaimana? Apakah kehadiranku sebagai mama, kehadiranku sebagai papa? Apakah aku sudah memberikan dampak yang baik untuk mereka? Kalau gak berdoa bergumul sungguh-sungguh, Tuhan tolong aku, berikan aku kemampuan. Berikan aku hikmat mulai dari keluargaku lebih dulu. Setelah itu saudara mulai keluar. Mulai keluar. Supaya jangan sampai saudara di gereja, saudara dikenal sebagai orang yang melayani diakonia mungkin. Ini sekali lagi saya nggak menyindir ya. Orang-orang yang diakonia di gereja rek itu ciamik loh. Jangan salah paham ya. Tetapi ini hanya ilustrasi. Ilustrasi. Jangan sampai di gereja saudara belajar, saudara melayani sebagai diakonia, memperhatikan orang dan sebagainya. Istri di rumah nangis. Kenapa? Dia merasa nggak ada perhatian dari suaminya. Anaknya nangis karena dia merasa bahwa mamanya nggak pernah kasih waktu. Gak pernah paham tentang dia. Ini orang Kristen seperti ini saya gak mau. Saya berdoa dan saya mendorong saudara. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Kita bereskan dari rumah dan kemudian kita berkembang ke gereja. Belajar berkontribusi. Melakukan yang baik untuk orang lain. Saudara, mari kita belajar untuk berpikir begini saudara. Saya punya hak untuk lakukan ini. Karena orang-orang Korintus, mereka tuh merasa begini. Aku kan punya hak toh untuk makan ini. Ini hakku kok. Ini hakku. Gak masalah kalau aku makan makanan berhala. Toh kan juga gak ada hubungannya. Allah itu kan cuma satu. Saudara, mereka itu mempertahankan haknya. Gak pedulikan orang lain yang hati nuraninya itu lemah. Mereka gak peduli. Tetapi Paulus itu mendorong. Itu memang hakmu. Untuk makan apa atau melakukan apa. Tetapi demi kebaikan saudaraku, aku rela untuk melepaskan hakku. Aku memang punya hak kok untuk makan, minum, aku punya hak untuk ini. Tapi kalau itu menjadi sandungan bagi orang lain, aku memilih untuk melepaskan hakku. Kasih itu berbicara tentang pengorbanan, saudara. Kasih itu bicara tentang itu. Saudara sebagai suami misalnya ya, sebagai suami misalnya. Saudara misal punya kegiatan padat di luar, gitu ya, kegiatan padat banget di luar. Sementara istri itu sudah di ambang batas sabar, gitu ya, sudah di ambang batas sabar. Anak juga sudah di ambang batas sabar. Kapan papa kasih kesempatan untuk kita jalan rame-rame, gitu ya, keluarga. Saudara harusnya bilang begini, saudara memang punya hak untuk tetap melakukan acara di kantor. Saudara punya hak.
Tapi saudara memilih untuk melepaskan hak demi kebaikan istri dan anakmu. Saya ingat ya, saya dulu waktu masih muda, sudah belajar teologi tapi masih sangat muda. Saya ingat ketika saya pulang ke kampung halaman, saya punya tante beberapa. Mereka itu baru mulai kenal Tuhan, baru mulai kenal Tuhan. Perdebatan mereka tuh masih di seputar boleh nggak makan darah. Karena kalau di kampung halaman saya, kita udah biasa itu kalau acara pesta apa itu kan babi disembelih sendiri gitu kan. Sapi disembelih sendiri, bikin acara-acara besar, biasanya begitu. Sehingga semuanya kan kita butuh dikelola. Darahnya, jeroannya, semuanya kan perlu dikelola gitu kan. Nah, berdebatlah keluarga itu ya. Darahnya mau diapain? Dipakai apa enggak? Tante saya 2 orang bersikeras, enggak boleh. Kenapa Alkitab bilang enggak boleh makan darah? Saya bilang Alkitab bilang apa yang masuk enggak menajiskan. Apa yang keluar itu yang menajiskan. Saudara, kemudian saya keras kepala, saya bilang ini orang-orang pengetahuannya masih tetek banget. Dulu masih muda, saudara, masih muda. Jadi harusnya begini, itu hak kita kalau mau dipakai darahnya, iya kan? Tapi demi kebaikan dari tante-tante saya, supaya nggak ada melemahkan iman mereka, sudahlah nggak usah dimakan. Kenapa? Nggak usah dikelola, nggak apa-apa. Jadi kita tuh kadang-kadang punya hak untuk mempertahankan sesuatu. Kita punya hak untuk melakukan sesuatu. Kita punya hak untuk ngomong sesuatu. Tapi kalau itu melemahkan orang lain, gak usah dipakai haknya, disimpan. Ya, mari mulai kita berkata begini, saya memiliki hak untuk melakukan ini atau melakukan itu. Tetapi demi kebaikan saudara seimanku, aku tidak akan melakukannya. Karena pertumbuhan rohani mereka lebih penting daripada hakku. Ini berat loh saudara. Ya, ini berat sekali, ya, ini berat. Tapi mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan itu. Karena di dalam sebuah komunitas yang baik, selalu kasih harus berdampingan dengan pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri. Pengetahuan yang benar harus bermuara pada kasih. Karena itu yang bisa membangun sebuah komunitas. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu bagi saudara di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu untuk mengakui keberdosaan kita. Bukankah seringkali kita mudah sekali menyerah dengan orang-orang yang lemah imannya. Kita merasa ini hak kita yang perlu kita pertahankan. Karena dunia mengajarkan kita begitu. Memperjuangkan hak. Hak kita layak untuk diperjuangkan. Tetapi di dalam Kristus justru menantang kita. Sebagaimana Kristus sudah melakukannya bagi kita. Dia melepaskan seluruh haknya. Dia mau berkorban bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau berkata, aku mau seperti Kristus, mau melepaskan hakku demi membangun orang lain? Kalau selama ini kita mempertahankan hak kita, selalu mempertahankan hak kita tanpa peduli dengan orang lain, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami. Hamba-Mu dan umat-Mu, kami adalah orang-orang berdosa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah mengalami, menikmati kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang melepas hak dari Kristus Yesus bagi kami. Tapi dalam kehidupan praktis kami adalah orang-orang yang sangat memperhitungkan hak kami. Kami mau memperjuangkan hak kami, kami tidak mempedulikan orang lain. Kami merasa itu urusan mereka. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Tuhan, kami punya hati nurani yang begitu tumpul. Ampuni kami. Bahkan di dalam keluarga kecil kami pun, Tuhan mendapati seringkali kami mempertahankan hak, membela hak kami. Kami jarang meletakkan hak untuk kebaikan pasangan kami. Kami jarang melepaskan hak demi kebaikan anak kami. Kami jarang melepaskan hak untuk kebaikan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, ampuni kami. Hamba berdoa, ampuni kami. Allah Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang anti terhadap pengetahuan. Tapi kami mau Allah Roh Kudus tuntun kami. Supaya kami memiliki pengetahuan yang benar, yang bermuara pada kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan yang di rumah bisa melalui QRIS yang ditampilkan. Jemaat yang ada di REK bisa melalui amplop atau juga bisa lewat QRIS. Tuhanlah perlindungan kita, gunung batu di dunia, tempat pertahanan kita. Di badai topan dunia kita bisa berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhanlah perlindunganmu, amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Iman kita, Tuhanlah perlindunganku, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, amin. Tempat terlindung yang teguh. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami yang terhilang, yang berdosa, Tuhan temukan kembali. Tuhan berikan hidup yang baru. Tuhan setia memelihara kami hingga detik ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani melalui persembahan. Kami tahu bahwa kami bukan sedang memberi kepada Tuhan, tapi kami hanya sedang mengizinkan Tuhan untuk menguji hati kami. Kami tidak ingin hidup kami terikat oleh harta. Persembahan kami merupakan ungkapan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Dan seluruh keberadaan kami, termasuk hidup kami, adalah kepunyaan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu berdoa menyerahkan dunia kami, seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Semua negara sedang bergumul, mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi untuk memikirkan solusi bagaimana roda perekonomian terus berjalan baik. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan bagi seluruh bangsa di dunia ini termasuk Indonesia. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa sejarah dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia ini adalah pilihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu, memberikan hikmat bagi seluruh pimpinan bangsa ini, sehingga mereka bisa memikirkan solusi yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian secara global. Kami juga berdoa untuk stabilitas ekonomi dan politik di bangsa kami, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk seluruh personil pejabat, pemerintah, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa betapa sulitnya kami ada di tengah-tengah dunia yang berdosa.
Karena kami menemukan di sana sini ada penyimpangan yang terjadi. Namun kami mau terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sehingga anugerah umum itu bisa dirasakan oleh seluruh pejabat. Dan pejabat-pejabat Kristen, pejabat-pejabat yang merupakan anak-anak Tuhan, ada sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan benar karena mereka tahu bahwa seluruh kesempatan menjadi pejabat adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan tolonglah, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat REK Tuhan. Ada mungkin jemaat REK yang saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit. Mungkin ada di antara jemaat kami yang sedang bergumul untuk masalah rumah tangga. Mungkin ada di antara jemaat kami yang bergumul karena ekonomi yang sulit. Atau mungkin masalah kerohanian yang tidak kian tumbuh dari hari ke hari. Tuhan, hamba mohon anugerah Tuhan. Hamba berdoalah Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan anugerah-Mu sekali lagi bagi mereka. Sehingga mereka boleh ditolong, ditopang oleh Tuhan untuk mengalami pertumbuhan dari hari ke hari di tengah-tengah seluruh persoalan yang mereka punya. Kami berdoa Tuhan, berkemurahanlah bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bawalah kami untuk terus mengalami keserupaan dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari di tengah pandemi ini kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Para guru sekolah minggu, mari daftarkan diri Anda di seminar dan pelatihan guru sekolah minggu dengan tema Mengenal Injil Sejak Dini yang akan dilayani oleh Pendeta Paulus Surya. Acara ini diadakan selama 2 hari pada Sabtu 20 dan 27 November pukul 4 sore via Zoom. Tempat terbatas hanya untuk 100 orang, jadi segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. Telah dibuka pre-order kaos Natal REK 2021. Pemesanan terakhir adalah tanggal 18 November. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli, dapat memesan di link berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Doni di nomor berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus. Ya saudara, saya ingin menambahkan hanya meng-highlight aja ya. Jadi tadi sudah diumumkan, nanti hari Senin besok jam 7:30 ada sebuah acara misi, judulnya itu adalah Bermisi pada Yang Muda. Saudara didorong untuk bisa mendaftarkan diri ke Bu Venisa dan bisa hadir dalam acara ini. Itu pengumuman yang ingin saya tekankan.
Dan mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Kita kembalikan segala hormat pujian bagi Allah kita. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah-Mu yang berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupan keseharianmu dan jadilah berkat dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai dari hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.